Lama sekali nggak ada di kota ini dan ini pertama kali lagi kembali sesudah COVID ya. Dan Tuhan baik dalam kehidupannya kita bisa melewati COVID, pandemi. Dan saya disuntik berapa kali ya kita ya? 4, tambah 1 kena COVID-nya. Jadi 5 Bapak Ibu sekalian. Dan menarik kami gak kena COVID di Australia tapi kena COVID-nya justru di negara yang jauh. Di dekat-dekat Austria sana, dekat namanya Czech Republic. Dia duluan yang kena, saya gak kena. Saya tidur di luar, dia tidur di dalam. Saya ngeliatin salju turun setiap hari. Keluar, dia tetap di kamar, istri saya maksudnya. 5 hari sembuh, saya yang kena. Jadi 10 hari kami harus ada di rumah itu. Dia gantian, dia yang keluar, saya yang di rumah terus gitu. Dan menyenangkan karena bikin repot ini COVID Bapak Ibu sekalian. Saya yang sering traveling ini tusuk berapa kali dia nggak tahu deh. Kalau keluar Australia mesti ditusuk dulu lagi, masuk ke Jakarta ditusuk lagi, keluar dari Jakarta tusuk lagi, masuk di Sydney tusuk lagi, segalanya. Dan merepotkan, tetapi ya kita senang-senang aja Bapak Ibu sekalian. Karena kita hidup dalam waktu kehidupan yang ada. Nah, teks kita pada hari ini akan terambil di dalam di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-15. By the way, I love classical music. Dan tadi saya mau nunggu-nunggu, itu mestinya main itu mereka tuh. Dan di iTunes saya 3/4 isi musik saya ada classical music. Saya bukan pemain classical tapi I love classical music. Dan saya kepengen lihat siapa tuh? Steven, is that Steven and siapa lagi? Kevin untuk bermain. Saya ingat years back, maybe 12, saya ketemu si Kevin waktu itu masih mau sekolah musik kalau nggak salah. I think I remember I gave Kevin a CD dari Lang Lang. Lang Lang itu pemain pianis terkenal dari China dan masih muda waktu itu dan nggak tahu mungkin itu Kevin udah bisa main gayanya Lang Lang ya. Dan kalau kita sebut Lang Lang itu pasti orang senang sekali karena Lang Lang adalah pianis yang baik sekali. Dan I love music, I love art Bapak Ibu sekalian. Di dalam teks kita, Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai 15, ayat 1 dan ayat yang ke-8 itu merupakan teks yang menarik yang Bapak Ibu sering dengar teks ini. Dan kebanyakan teks ini dibacakan ketika pemakaman. Ada funeral service, pasti kebanyakan teks ini dipakai. Tetapi hari ini saya tidak bicara kepada teman-teman jemaat untuk funeral service. Ini bukan funeral service, itu Sunday service. Jadi kita akan lihat dan pasal yang ketiga ayat 1 dan 8 itu ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15 itu merupakan bagian yang menjawab teks ayat 1 sampai ayat yang ke-8 Bapak Ibu sekalian. Nah, ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini sebenarnya merupakan sebuah puisi Ibrani. Sebuah puisi Ibrani. Bukan hanya seperti biasa-biasa saja kalimat per kalimat. Tapi ini merupakan sebuah puisi Ibrani. Dan izinkan saya untuk membaca sebagai seorang penyair. Jadi saudara masih ingat W.S. Rendra dulu? Penyair Indonesia yang sangat terkenal. Setiap kali dia baca puisinya, orang harus membayar untuk datang nonton.
Dia merupakan salah satu penyair yang kaya raya karena cuma baca puisi. Nah, kali ini saya ingin membaca di dalam modelnya W.S. Rendra. Oke. Jangan ditertawakan tetapi please menyimak dengan baik Bapak Ibu sekalian. Segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan. Dan ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi. Ya, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang. Ada waktu untuk damai. Di dalam puisi ini Bapak Ibu sekalian, teks ini mengajarkan kepada kita adanya perbedaan antara kata masa dan waktu. Di dalam bahasa Ibrani kata masa itu berarti zaman. Kalau saudara pakai kata zaman, nah ada waktu, ada kata waktu. Kata waktu itu dalam bahasa Ibrani Z. Jadi di dalam pengertiannya kita yang sangat sederhana, bahwa di dalam setiap zaman sebuah era, ada era kehidupannya kita. Ada zamannya Pak Harto, ada zamannya Jokowi. Di dalam zaman yang itu ada era itu ada sesuatu yang terjadi. Ada event-event yang terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu membaca teks ini jelas sekali mengatakan bahwa ada sebuah era perjalanan manusia. Saya eranya nggak tahu berapa lama. Tetapi dalam era kehidupan saya itu terjadilah hal-hal yang kita lihat. Misalnya terjadi adanya tangisan di dalam kehidupannya kita. Kata membunuh di sini sebenarnya bukan membunuh dalam arti kata menghilangkan nyawa. Tapi kata membunuh di sini teks aslinya berarti ada penyakit. Kita mengalami sesuatu dalam perjalanan kehidupannya kita. Terjadi di dalam zaman kehidupannya kita. Nah kadang-kadang kita nggak ngerti ya Bapak Ibu sekalian. Kok ada waktu-waktu tertentu yang kita alami dalam era-era kehidupannya kita. Bahasa mudahnya kita mengalami ups and down dalam perjalanan kehidupannya kita. Dalam era kehidupannya kita. Kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, era daripada pemimpin rohaninya kita. Ada era untuk membangun. Tetapi ada waktu-waktu dalam pembangunan itu terjadi sesuatu. Nah ini menjelaskan kepada kita ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di era kehidupannya kita ada banyak keadaan di mana kita nggak bisa mengubahnya. Dalam era kehidupan ada sesuatu yang terjadi dan kita nggak bisa mengubahnya. Kita nggak bisa mengubah misalnya terjadi orang yang meninggal dari kehidupannya kita. Adanya kematian dalam kehidupannya kita. Kita nggak bisa mengubahnya. Ada keadaan-keadaan tertentu di dunia ini yang kita nggak bisa ubah. Kita berusaha untuk ubah, nggak bisa. Karena itu kemungkinan terjadi di dalam masa kehidupannya kita. Zaman kehidupannya kita. Ada event-event tertentu yang kita nggak bisa ubah. Hal yang kedua,
Dari teks ini kita bisa belajar bahwa kehidupan ini dibatasi oleh waktu. Sebuah fakta yang tidak bisa kita tolak. Waktu membatasi kita. Kita kebaktian saja dikasih batas waktu. Khotbah aja dikasih batas waktu. Nyanyi aja dikasih batas waktu. Jadi ini sebuah fakta yang tidak bisa kita tolak. Kita tidak bisa menolak waktu kita cuma 24 jam sehari, 7 days, a week. Gak bisa diubah-ubah. Mungkin yang bisa diubah waktu kali cerita di Joshua ya. Matahari ditahan. Kemungkinan besar itu. Tetapi kita tahu waktu membatasi kehidupannya kita. Ini sebuah fakta. Dan kita tahu. Lalu yang ketiga, ada waktu-waktu tertentu di mana kita tidak bisa menghindari hal itu terjadi. Ada waktu-waktu tertentu di mana di dalam era kehidupannya kita nggak bisa, ini nggak bisa nih. Nggak bisa. Saudara mau coba apapun nggak bisa, itu jadi. Perang. Orang berusaha untuk meniadakan perang. Tapi tetap aja ada tuh. Tapi ada waktu-waktu tertentu di mana damai terjadi. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita melihat ada orang yang lahir. Ada orang yang menangis. Ada orang yang mengumpulkan batu, artinya ada waktu-waktu tertentu di mana kita harus kerja keras dalam kehidupan ini. Kita belajar dalam kehidupan ini. Ada waktu-waktu tertentu dalam kehidupannya kita harus berdiam diri kemungkinan. Dan itu tidak bisa kita hindari. Kalau pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini bicara kepada kita di dalam era kehidupannya kita. Ada hal yang kita nggak bisa ubah, ada hal yang nggak bisa kita tolak, dan ada hal yang kita nggak bisa hindari untuk bisa terjadi. Ayat 9 sampai ayat yang ke-15 menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita bisa melihat di dalam event-event kehidupannya kita itu dengan baik. Bagaimana kita bisa menjalani waktu kehidupannya kita itu. Reaksi kita itu diajarkan. How you react ketika kematian datang dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ketika mungkin terjadi masalah ekonomi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ketika anak saudara rebellious. Ketika saudara harus mengalami kekecewaan di dalam, let's say to be honest with you. Kadang-kadang kita jadi orang Kristen itu banyak dikecewakan oleh orang Kristen juga gitu. How you react with that? Karena itu merupakan event yang bisa terjadi. Kita nggak bisa nolak itu hal itu terjadi. Tapi itu terjadi. How you react itu penting bagi kita. Nah dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, kita bisa belajar ternyata reaksi kita diajarkan. Apakah untungnya pekerja yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melalakan dirinya. Perhatikan kalimat ini, kalimat yang sangat terkenal. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Teks ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwa hidup itu indah karena Tuhan yang mengontrol dan berdaulat atas kehidupan itu. Yes. Ada event-event terjadi dalam kehidupan, dalam era kehidupannya kita. Tetapi teks ini men-challenge orang yang bisa melihat event-event itu sebagai sebuah pemahaman bahwa hidup itu sebenarnya indah. Karena Allah mengontrol
dan berdaulat atas waktu kehidupan itu sendiri. Nah, kita belajar Bapak Ibu dalam kekristenannya kita, dalam gereja diajarkan bahwa Allah itu berdaulat dalam kehidupannya kita. Tapi kadang-kadang kita suka menghindari tentang sesuatu permasalahan tentang kedaulatan Allah di dalam kehidupannya kita. Kita suka nyanyi, "Kuberikan semuanya kepadamu ya Tuhan, ambillah ini dan kuberikan." Tahukah saudara bahwa itu menunjukkan bahwa saudara mau membiarkan Tuhan mengontrol kehidupan itu sendiri. Dan kita susah untuk mengatakan, "Tuhan, kontrollah kehidupan saya. Karena Engkau berdaulat dalam kehidupan ini." Banyak orang Kristen merasakan bahwa kehidupan kekristenan tidak indah. Kenapa? Karena ada permasalahan-permasalahan yang ada. Ada event-event terjadi dalam kehidupannya dia. Dan dia membuat sebuah resume bahwa gak indah juga dia menjadi orang Kristen. Tapi teks ini menjelaskan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau kita mau menjadikan segala sesuatu. Dia gak pakai setengah, dia gak pakai seperempat, dia gak pakai beberapa event dalam kehidupan ini. Menjadikan sesuatu indah, enggak. Segala sesuatu indah pada waktunya, artinya kita harus belajar benar-benar memahami bahwa Allah Tuhan mengontrol dan berdaulat atas kehidupannya kita. Sesusah-susahnya kita, seberapapun infliks terjadi dalam kehidupannya kita, penyakit apapun yang terjadi dalam kehidupannya kita, mungkin penyakit yang generatif, mungkin yang tidak, mungkin karena keturunan. Karena kita mengerti Allah mengontrol dan menguasai dan mengotoritas dalam kehidupannya kita, baru kita mengerti bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita dan hidup kita itu indah. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian, walaupun kita senang dengan teks ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. What how? How-nya jika saudara memahami dengan sepenuhnya Allah mengkontrol kehidupan saudara. Allah berdaulat. Helen Keller, dia seorang buta. Fanny Crosby. Tapi mereka tidak pernah menyalahkan situasi. Teks ini jadi baik dan benar ketika kita mengalami sesuatu Bapak Ibu sekalian. Dan kita mengatakan, yes, you kontrol hidup ini. Ada event yang saya nggak tahu. Tapi itu indah. Karena Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan teks itu menjelaskan dalam ayat yang ke-11. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kenapa kita nggak memahami? Walaupun kita tahu Allah memberikan kepada kita sense eternity dalam kehidupannya kita. Karena kita nggak mengerti bahwa ada event-event yang terjadi dalam era kehidupannya kita yang kita nggak bisa elakkan. Bahkan kita sering nanya, why this happened to me? Why you did it to me? Kenapa engkau melakukannya untuk saya? Kenapa hal ini harus terjadi dalam kehidupan saya? Dengarkan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Saudara harus mengerti ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita elakkan, tidak bisa kita sangkal dan itu bisa terjadi. Don't blame God. Don't blame people around you. Don't blame your circumstances. Don't blame your difficulties. Don't blame your problem. Don't blame your sickness. Don't blame who you are.
Belajar untuk mengerti bahwa Allah menaruh sesuatu yang eternal dalam kehidupan ini. Artinya dia menaruh sebuah tujuan dia dalam hidup ini. The purpose of God dia taruh dengan circumstances yang kita alami. Dengan situasi yang kita jalani. Dengan keadaan yang kita sekarang ada. Allah menaruh eternal, sense of eternal dalam kehidupannya kita. Itulah sebabnya saudara harus didorong, dimotivasi. Karena ada Allah yang menaruh kekekalan di dalam kehidupannya kita. Jadi dengan demikian saudara bisa mengerti hidup itu indah. Hidup itu indah. Jangan bilang hidup itu indah sesudah nanti engkau menutup mata. Wah, hidup ini indah banget ya. Ada sebuah film Godfather, The Godfather 1. Di season The Godfather 1 ini, Godfather yang pertama, dia menutup mata dan berkata, life is so beautiful. Kenapa? Karena dia mengangkat derajat The Corleone family itu dari yang tersisihkan menjadi orang yang dapat dikenal. Tapi kita beda Bapak Ibu sekalian. Hidup kita itu indah bukan karena achievementnya kita. Tetapi apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya kita. Yaitu kekekalan. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Ini merupakan jawaban yang kedua. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Dari teks ini kita bisa belajar bahwa di dalam waktu kehidupan yang ada, kita harus mengejar sebuah kehidupan yang berbuat baik. Artinya penuh sukacita. Yes. Tadi pagi saya khotbah tentang kesia-siaan, temporal. Pasal yang ketiga ini adalah pasal yang menarik Bapak Ibu sekalian. Karena dalam pasal inilah kata Tuhan Allah itu mulai diperdengungkan oleh penulis pengkhotbah ini. Dalam ayat yang ke-11 tadi. Teks 12-13 bahwa kita dianjurkan untuk mengejar sebuah kehidupan yang berbuat baik. Dalam arti bahasa kita sebagai orang Kristen kudus dan penuh dengan sukacita. I love my wife. Istri saya ini orang yang penuh sukacita, ketawa, banyak jokesnya. Saya senang dengan Pak Andreas, ketawa, banyak jokesnya. Saya bukan pelawak, saya juga tidak bisa jokes Bapak Ibu sekalian. Tapi saya senang melihat orang yang penuh dengan sukacita. Hidup ini harus diisi dengan hal-hal yang mengejar kepada yang mendatangkan sukacita di dalam kehidupannya kita. It's very simple, tetapi banyak daripada kita hidupnya di bawah kemurungan. Murung terus, banyak komplain, murung terus, banyak pertanyaan-pertanyaan. Mbok hidup ini Bapak Ibu sekalian penuh dengan ketawa loh. Di Australia ada bar khusus untuk orang mau ketawa. Bar komedian di bawah, saya ingat di bawah di downstairs. Khusus untuk orang diundang untuk tertawa. Tetapi teks ini mengajarkan yang bagus. Bahwa dalam setiap orang dapat minum, makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Kalau makan, minum, karena hasilnya kita dan kita tidak pemberian Tuhan.
Hidup itu tuh diarahkan kepada sesuatu yang bermanfaat. Toh Allah menyiapkan buat kita. Hal yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Hal yang ketiga ayat 14-15. Aku tahu bahwa dalam segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah, tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Artinya di dalam kehidupan ini Bapak Ibu sekalian, karena kita punya era kehidupan yang ada event-event yang terjadi, ada act yang terjadi dalam zaman kehidupannya kita. Teks ini mengajarkan bahwa di dalam waktu kehidupan yang ada, kita harus takut akan Allah dengan benar. Bukan hanya menghormati Dia, tetapi dengan trust in trembling. Percaya dengan gemetar. Ini sesuatu yang tidak ada lagi di dalam gereja. Kita tidak trust in trembling kepada Dia. Hadirat Allah itu, kalau saudara pernah masuk dalam hadirat Allah, itu membuat kita trembling, gemetar. Kita respect. Kadang-kadang orang-orang Kristen sekarang, yes, respect kepada Tuhan. Tetapi tidak mengalami memang sebuah ketakutan di mana God is speaking. Allah bicara kepada kita. Oh. Itu yang teks ini ajarin. Apakah saudara takut akan Allah hanya sekedar menghormati Dia? Apakah saudara takut Allah karena saudara mempercayai Dia dengan gemetar dan artinya, yes, tidak ada lain selain Engkau Tuhan? Apakah saudara datang ke gereja hanya karena saudara ingin berkumpul sebagai orang Kristen? When you worship God, apakah saudara worship dengan trust and trembling? Apakah saudara waktu worship kepada Allah, dengar firman Allah, saudara takut dan gemetar karena Allah bicara kepada kita? Yes, we need that kind of worship. Di mana orang-orang yang datang mengalami Allah di dalam kehidupan mereka. We need worship, we need people of Christ, people of the church yang datang kepada Allah dengan pemahaman yang benar. Bukan hanya sekedar kita datang dalam gereja untuk mengikuti sebuah production, worship as a production. Yes, kadang-kadang itu menjadi gimmick, but it's not right, it's not true. Kita worship hanya mengandalkan production kita yang baik. We love production, I love arts. Itu sebab dalam gereja kami Bapak Ibu sekalian, saya bilang kita gak boleh lagi menggunakan sistem yang kita belajar bertahun-tahun kita praktekkan. Kebaktian bukan as a production, tapi kebaktian adalah penghormatan kita kepada Allah. We minister to God, we minister to people, dan God minister to us. Artinya kita mau ibadah kita merupakan ibadah yang kelihatannya mungkin kuno, tetapi ibadah itulah yang dicari oleh Allah. Di mana orang datang ke rumah Allah dan mereka menyembah Allah dengan takut dan gemetar karena Allah bicara kepada mereka. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita hanya mengandalkan yang kelihatan. Tetapi kita harus belajar Bapak Ibu sekalian. Ada event-event yang terjadi dalam kehidupan kita, mengajar kepada kita untuk kita trust God dengan takut, dengan gemetar. Karena Dia melakukan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupannya kita.
dari 3 hal yang saya ajukan kepada Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Ibu pondering, untuk Bapak Ibu berpikir-pikir, di mana kita bisa belajar bahwa hidup ini indah karena Tuhan yang mengontrol dan berdaulat atas waktu kehidupan Bapak Ibu sekalian. Saya men-challenge Bapak Ibu sekalian untuk melihat teks ini dengan baik dan memperhatikan apakah hidup saudara itu indah. Kalau indah, apa yang menjadi reason bagi keindahan saudara? Teks ini mengajarkan bahwa setiap keindahan yang kita alami karena Allah membuatnya itu menjadi indah. Dan Dia memberikan kekekalan di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Artinya saudara tahu tujuan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Banyak orang Kristen tidak mengerti tujuan kehidupannya. Itu sebabnya makanya dia tidak paham ketika ada event-event terjadi dalam era kehidupannya. Mungkin dia bisa kecewa, mungkin dia bisa marah kepada Tuhan, mungkin dia meninggalkan gereja. Tetapi kalau saudara tahu bahwa hidup saudara ini dalam kontrol dan kedaulatan Tuhan, saudara bisa mengatakan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, Allah membuat itu menjadi indah. Apakah dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian saudara mengejar sebuah pola kehidupan yang berbuat baik dan penuh sukacita? Dari 3 hal yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat yang pertama bahwa waktu hidup itu bukan hanya sebuah fakta, tapi sebuah proses bagi kita untuk grow. Semakin kita usianya semakin naik Bapak Ibu sekalian, semakin kita mengerti arti kehidupan itu sendiri. Arti kenapa kita melayani, arti kenapa kita menginjil, arti kenapa kita ada dalam dunia ministry, arti kenapa kita menjadi leaders di dalam gereja. Karena itu sebuah proses yang membuat kita grow. Grow, grow, grow. Semakin Bapak Ibu melihat segala event yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam era kehidupannya ini, saudara bisa mengerti sebuah proses untuk saudara bisa bertumbuh. Hal yang kedua, di dalam waktu kehidupan kita yang kita jalani, tidak akan pernah menjadi indah jika kita tidak pernah mengerti Allah akan Tuhan itu dengan benar. Ada satu kata yang diulang-ulang oleh Rasul Paulus dalam tulisannya ke berbagai jemaat adalah kata ginosko. Ginosko itu artinya mengenal Tuhan. Ginosko itu diambil dari sebuah pemahaman berbicara tentang intimacy dengan Allah. Ginosko. Artinya saudara harus berintimasi dengan Tuhan. Sehingga hidup itu bisa menjadi indah. Hal yang ketiga, kita bukan raja atas atau ratu dari waktu kehidupan ini sendiri. Artinya kita bukan raja yang menentukan. Setiap pernyataan raja merupakan law. Bukan. Kita bukan ratu dalam kehidupan ini. Bukan Bapak Ibu sekalian. Tuhanlah raja dalam kehidupan ini. Perkataan kita bukan menjadi raja untuk kehidupan itu sendiri. Saudara tidak bisa membuat law untuk kehidupan Bapak Ibu sendiri. Tidak boleh. Tidak bisa. Karena saudara bukan pencipta. Saudara adalah ciptaannya. Itulah sebabnya kita tidak bisa menentukan apa yang harus terjadi dalam waktu kehidupannya kita. Tuhanlah yang memberlakukan kontrolnya kepada setiap waktu-waktu kehidupan yang kita alami dalam era kehidupannya kita. Hari ini saya ingin men-challenge Bapak Ibu sekali lagi bahwa kenalilah Tuhanmu dengan baik. Kenalilah Allahmu dengan baik. Apa yang keluar dari mulutmu itu tergantung daripada pemahamanmu tentang Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya saya baru mengerti teks Alkitab yang mengatakan lebih baik kita sedikit bicara daripada banyak ngomong.
Kalau saudara belajar kitab Pengkhotbah, saudara akan menemukan kalimat yang saya bicarakan itu ada. Saya baru mengerti Bapak Ibu sekalian tentang artinya hikmat. Pengkhotbah mengatakan orang yang mencari hikmat sia-sia juga tuh. Orang yang pinter-pinter juga sia-sia juga katanya. Apa gunanya kamu Bu? Kamu pinter katanya. Tadi pagi saya jelaskan. Nasib binatang dan nasib manusia sama. Mati juga katanya. Jadi untuk apa pinter-pinter? Tetapi waktu kita melihat dari pemahaman bahwa Yesus melakukan sesuatu yang baik. Wow, agak beda Bapak Ibu sekalian. Tetapi teks ini pagi hari ini mengajar kepada kita. Hidup itu harus diwaspadai Bapak Ibu sekalian. Jangan main-main dengan menjalani hidup ini. Jangan coba-coba hidup dalam hidup ini. Tapi bersyukur Allah memberikan eternal dalam kehidupan kita. Sesuatu yang eternal. Dan kita lihat, wow, hidup ini indah. Tuhan berkati kita semua pada hari ini. Doa saya, jalan hidup saudara dengan pemahaman yang benar akan Tuhan itu sendiri. Bangkit berdiri. Bangsa Israel ketika mereka datang mendengar Taurat dibacakan, mereka terdiam. Mereka menghormati Allah yang berbicara kepada mereka. Kalau Bapak Ibu belajar tentang teologianya orang Yahudi, kitab yang paling mereka sangat hormati adalah kitab Keluaran. Bukan kitab Imamat, bukan bilangan. Kitab Keluaran. Kenapa? Dalam kitab Keluaran itu, the great almighty God deal with the nation. Dia deal dengan the nation yang small nation ini. Dan dia memberikan his word. Bukan masalah mereka keluar dari Mesir, bukan. Masalah yang paling mereka sukai, Allah yang dahsyat dengan tangannya membawa bangsa ini keluar. His word itu merupakan words-nya mereka. Wow, Allah yang Almighty God ini bicara kepada the small nation ini. Itu sebabnya mereka takut dan gemetar. Setiap kali Allah berfirman kepada mereka. Teks Alkitab mengatakan kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. The great words of God itu datang ke dalam dunia. Di dalam Kristus Yesus. Dan dia bicara kepada kita dengan bahasa yang kita tahu. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian. Hormati Yesus itu. Agungkan dia dengan pemahaman yang benar. Kalau kita datang gereja, jangan datang gereja hanya sekedar biasa-biasa saja. You datang gereja karena you bukan hanya menghormati, you tremble karena dia melakukan hal yang besar dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Tundukkan kepala, taruh tanganmu di dadamu, Tuhan kami datang kepadamu. Dengan sikap hormat. Kami terima kasih ya Tuhan. Dalam era kehidupan ini ada hal-hal yang terjadi yang kami gak bisa elakkan, kami gak bisa hindari, kami gak bisa tolak. Tapi kami bersyukur ya Tuhan. Itu menjadi indah. Setiap hal yang mungkin buruk bagi orang lain itu indah. Karena Engkau menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Engkau menaruh kekekalan dalam kehidupan kami. Your purpose dalam kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di sisi lain juga teks yang kami belajar hari ini mengajar kepada kami ya Tuhan. Untuk tidak bermain-main
di hadapan Engkau ya Tuhan. Tidak main-main dalam worship kami, penyembahan kami ya Tuhan, bergerejanya kami ya Tuhan. Kami sedang deal the great almighty God yang ada dalam setiap musim kehidupan kami ya Tuhan. Dalam setiap event yang terjadi, entah itu baik, entah itu buruk. Engkau ada di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau men-challenge kami. Kalau hidup itu indah, dibuat oleh indah. Kami harus menikmati hidup ini. Bersuka cita dalam hidup ini ya Tuhan. Melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mulai mengerti ya Tuhan. Dan hamba berdoa di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Firman yang menjelma menjadi manusia itu. Berbicara terus kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Untuk kebenaran-Mu yang memerdekakan kehidupan ini. Kami pulang di-challenge oleh Engkau ya Tuhan. Untuk menjalani hidup ini dengan lebih baik lagi. Dengan pemahaman yang benar. Akan semua kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Engkau luar biasa. Kami merdeka di dalam Engkau ya Tuhan. Dan demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.